Asal-usul kota Jakarta, dari pelabuhan kecil sampai kota yang nggak pernah tidur. Pernah nggak sih kamu lagi ke Jakarta? Kejebak macet 2 jam. Terus dalam hati bilang, siapa sih yang pertama kali kepikiran bikin kota di sini? Nah, percaya atau enggak, Jakarta yang sekarang penuh gedung tinggi, klakson, dan deadline ini dulunya cuma pelabuhan kecil di pinggir laut. Iya, bukan kota metropolitan, bukan pusat ekonomi, apalagi pusat stres nasional. Jadi di video ini, kita bakal ngebahas asal-usul kota Jakarta, dari zaman masih sepi, sampai akhirnya jadi kota yang kalau hujan dikit, langsung trending. Jakarta sebelum jadi Jakarta, jauh sebelum ada nama Jakarta, daerah ini dikenal sebagai Sunda Kelapa. Bayangin ya, belum ada gedung, belum ada motor, belum ada OTW tapi belum berangkat. Yang ada cuma kapal dagang, laut, dan aktivitas jual beli. Sunda Kelapa ini adalah pelabuhan penting milik Kerajaan Sunda, sekitar abad ke-5. Letaknya strategis banget, kapal dari berbagai daerah mampir buat dagang rempah-rempah. Singkatnya, ini tempat nongkrongnya pedagang zaman dulu. Datanglah orang-orang Eropa, masuklah abad ke-16. Datanglah bangsa Portugis. Niatnya dagang, tapi ujung-ujungnya pengen nguasai. Kerajaan Sunda pun mulai was-was. Lalu muncullah satu tokoh legendaris, Fatahillah. Tahun 1527, Fatahillah menyerang Sunda Kelapa dan berhasil mengusir Portugis. Kemenangan ini dianggap sebagai momen besar, dan sebagai tanda kemenangan, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Nama yang keren banget. Sayangnya, ketenangan itu nggak bertahan lama. Jayakarta berubah jadi Batavia. Tahun 1619, datanglah VOC dari Belanda, dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen, nama yang sering muncul di buku sejarah dan bikin siswa ngelus dada. Jayakarta dihancurkan, lalu dibangun ulang dengan nama baru, Batavia. Batavia ini dibangun ala kota Eropa, kanal di mana-mana, bangunan batu, tata kota rapi. Masalahnya, iklimnya tropis, kanal jadi sarang penyakit, banyak orang sakit. Batavia pun dijuluki kota dengan 1000 penyakit. Serem, tapi nyata. Dari Batavia ke Jakarta, zaman terus berjalan, masuk ke era Perang Dunia II. Jepang datang dan mengambil alih Batavia. Dan disinilah nama Jakarta mulai dipakai lagi. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Jakarta resmi jadi ibu kota negara. Dari sinilah Jakarta mulai tumbuh cepat, kadang terlalu cepat. Orang-orang dari berbagai daerah datang, cari kerja, cari peluang, cari hidup baru. Jakarta berubah jadi kota yang rame, padat, dan nggak pernah benar-benar tidur. Jakarta hari ini, sekarang, Jakarta adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat segalanya, kota dengan gedung tinggi, jalanan macet, kopi literan, dan deadline yang nggak kenal hari libur. Tapi di balik semua itu, Jakarta adalah kota yang penuh cerita. Tentang perjuangan, tentang mimpi, tentang orang-orang yang datang dengan harapan. Jadi, Jakarta bukan kota yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari pelabuhan kecil, peperangan, penjajahan, hingga akhirnya jadi simbol Indonesia modern. Dan sekarang, setiap klakson, setiap gedung, setiap macet, semuanya adalah bagian dari sejarah panjang itu. Kalau Jakarta bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Aku capek, tapi aku kuat." Kalau kamu suka video sejarah yang santai tapi tetap berbobot, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena sejarah itu bukan cuma soal masa lalu, tapi tentang bagaimana kita sampai di hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.